Ya, ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya data yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima, berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu. Jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Iya. Gimana nih UGM? Dokumen yang diserahkan. Cuma informasi jenis dokumen yang diserahkan. Iya, karena itu kan memang dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu Ibu, sehingga kemudian kami menganggap bahwasannya gitu itu sudah kewenangan dari APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami black out, kami hitamkan gitu. Ya baik. Jadi karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawaban dari untuk kami. UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan ya. Majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM, semuanya ya dibawa ya. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Surakarta sesuai hukum acara di Komisi Informasi, prosesnya masuk melalui mediasi dulu karena dinyatakan terbuka ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta nanti silahkan terkait dokumen yang hilang nanti dibahas pada saat mediasi. Kalau tidak clear kita masuk ke adjudikasi ya. Bukan yang hilang, yang dimusnahkan, yang sudah dimusnahkan ya. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, saya mau klarifikasi sekali lagi nih. Keberatannya di tanggal 2 Oktober, benar ya? Keberatannya saya kirim 2 Oktober. Iya, 2 Oktober. Kemudian sengketanya di 31 Oktober. Iya. Ya. Nah, Ibu, Polda Metro Jaya untuk waktunya tidak terpenuhi. Jadi prematur karena harusnya keberatan 30 hari. Iya. Ini masih 21 hari. Pihak pemohon sudah mengajukan sengketa, ya. Jadi nanti tahap selanjutnya adalah putusan sela, tetapi pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang kepada Polda Metro Jaya, ya. Boleh saja ditujukan ke Polda, boleh saja ditujukan ke Mabes Polri sebagai PPD utama, ya. Demikian ya. Ada lagi yang ingin disampaikan pemohon? Cukup? Silakan Pak. Tadi ketika awal persidangan dari pihak UGM mengajukan dokumen jawaban permohonan yang tidak ada kop surat, Lebih dekat Pak biar tidak kedengaran. menggunakan kop surat dan tidak ada tanda tangan. Iya. Nah, kami keberatan dan mohon itu ditolak, dianggap tidak pernah ada jawaban karena tidak ada tanda tangan. Yang kedua, soal dokumen yang disebut-sebut sebagai disita. Nah, kami ingin supaya dalam persidangan berikutnya dari pihak Polda Metro Jaya atau dari pihak UGM barangkali bisa menunjukkan daftar dokumen yang disita itu apa saja. Apakah yang disita dari UGM itu juga termasuk ijazah asli Jokowi, ataukah ijazah asli Jokowi itu dari Polda Metro Jaya menyita langsung dari Jokowi atau dari UGM? Apalagi berkembang informasi seperti yang dikatakan oleh pemohon tadi,
ijazah Jokowi asli itu saat ini ada di tangan Jokowi dan sempat diperlihatkan kepada relawan-relawannya. Nah, ini yang membuat apa yang disebutkan oleh Polda Metro Jaya bahwa itu masih dalam penyidikan sehingga sifatnya rahasia menjadi terbantahkan kalau memang ijazah asli itu dipegang oleh Jokowi. Sehingga daftar bukti itu sangat penting karena kalau hanya daftar bukti kan bagi kami bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi cuman persoalannya untuk Polda Metro Jaya sidangnya tidak bisa lanjut karena batasan waktunya tidak terpenuhi ya. Nah, sehingga nanti pada saat pihak pemohon mengajukan permohonan ulang, silahkan diajukan secara rinci apa yang dibutuhkan seperti tadi misalnya. Satu lagi, ya, soal pemusnahan dokumen negara, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan itu ada aspek pidana. Maka mengenai hal ini kami akan laporkan KPU Solo bahwa pemusnahan dokumen yang terkait dengan dokumen yang disebut-sebut sebagai ijazah dan lain-lain itu adalah tindak pidana yang akan kami laporkan. Ya, nanti di mediasi tadi kan pihak KPU menyatakan ini belum tahu nih memang musnah atau lagi nggak ada nih gitu. Nanti mungkin mau dicari juga ya. Nanti baru pada saat mediasi silahkan dikomunikasikan kalau memang itu sudah dimusnahkan atau hilang, tidak ada berita acaranya, baru silahkan ambil tindakan hukum lainnya gitu ya. Majelis, ya. Saya mohon maaf, agak mungkin kita terlalu menjadi pemaaf ya. Betul. Lagi dimusnahkan. Jadi maksud saya adalah tiba-tiba kemudian menyatakan dianggap ini. Nanti setelah itu menyatakan saya tidak tahu, saya ini cuma jadi berpersepsinya adalah barang BPKP saja. Iya, baik. Ya. Baik, silakan. Jadi dari pihak termohon berdasarkan surat yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta, kalau memang dari pihak pemohon menyatakan akan mengambil upaya hukum lain, itu silahkan saja. Kalau kami dari sisi kami kan kami hanya dari sisi keterbukaannya ya. Ya, mohon maaf Majelis. Dan saya sependapat tadi dari ketua dari anggota Majelis gitu ya. Saya kira penting untuk dirigid betul lagi sekarang apa yang harus dia bawa. Satu, berita acara kalau itu ada pemusnahan. Berita acara apa saja, siapa yang melakukan penilaian bahwa itu layak masuk dalam kategori dimusnahkan, karena kalau kita bicara di Undang-Undang Kearsipan termasuk gitu ya. Kan ada situ. Selain durasi waktu, harus menjadi pertimbangan adalah penting urgensi dokumen itu berkaitan dengan kesejarahan. Itu harus dilihat diskusi. Berarti kan ada tim yang akan menyatakan bahwa ini layak atau tidak. Nah, ini saya kira orang-orang yang terlibat di situ harus kita lihat gitu. Betul. Cuman kan saat ini prosesnya masuk mediasi nih. Okay. Nanti silahkan di mediasi bapak-bapak mempertegas itu. Sejauh mana informasi yang bapak-bapak butuhkan, bapak ibu butuhkan dari pihak KPU, ya, baik KPU Kota Kota Surakarta, KPU DKI dan KPU RI, ya. Silahkan nanti dibahas secara tuntas. Kalau ternyata tidak tuntas, kita akan lanjut ke adjudikasi, gitu ya.